Setelah hasil lulus seleksi PPPK 2022 diumumkan, banyak guru P1 kecewa dan menangis. Ribuan guru lulus passing grade PG, hasil seleksi PPPK 2021 yang merupakan prioritas 1 P1 kecewa dan menangis. Menurut Dewi Nurpuspitasari, bahwa dari 250.300 guru yang lulus dan mendapatkan penempatan PPPK 2022, masih ada puluhan ribu P1 yang belum terakomodasi. Berdasarkan surat nomor 2851 BKS 04.01 SDK 2023 tertanggal 8 Maret yang ditandatangani Pelaksana Tugas PIT Kepala BKN Bima Haria Wibisana, pelaksanaan seleksi PPPK Guru 2022 saat ini memasuki tahapan jawab sanggah, yakni mulai 13 sampai 19 Maret tahun 2023. Sebelumnya, setelah pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022, terdapat tahap masa sanggah, 10 sampai 12 Maret tahun 2023. Tahapan berikutnya, pengumuman kelulusan pasca sanggah, 9 sampai tanggal 10 April tahun 2023. Disusul tahapan pengisian DR Hani PPPK, 11 sampai 30 April tahun 2023, dan usul penetapan NI PPPK, yakni tanggal 24 April hingga tanggal 18 Mei tahun 2023. Berikut sejumlah keluhan atau jeritan para peserta seleksi PPPK Guru 2022. 1. Tidak semua guru honorer bisa mengajukan sanggahan. Tahapan masa sanggah telah berlalu, tetapi tidak semua guru honorer bisa mengajukan sanggahan atas pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum yang dirilis pada 8-9 Maret tahun 2023. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI, Hetty Kustrianingsih mengungkapkan, tidak semua pelamar memperoleh notifikasi tentang masa sanggah sejak pengumuman hasil seleksi PPPK pada tanggal 8 Maret tahun 2023. Kondisi tersebut dialami sebagian besar guru kategori prioritas P1 yang tidak membuat resume. Saya tidak membuat resume saat pendaftaran PPPK Guru 2022 karena tidak ada kewajiban, ujar Hetty kepada wartawan, Minggu, 12/3. Hetty dan kawan-kawan ingin mengajukan sanggahan. Namun, mereka tidak bisa melakukannya. Hetty mengaku sudah mencoba menanyakan persoalan itu ke Badan Kepegawaian Negara, BKN, tetapi belum mendapatkan respons. Banyak P1 belum membuat resume tidak bisa menyanggah. BKN sebagai pembuat sistem seharusnya terbuka, jangan melempar tanggung jawab kepada Kemendikbudristek terus, ucapnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen memberikan solusi bagi pelamar PPPK Guru 2022 yang merasa dirugikan dengan hasil seleksi. Suharmen mengatakan seluruh pelamar, baik P1, P2, bukan prioritas tetapi masuk basis data BKN P3, guru non-ASN yang tidak masuk dalam P1, dan P4 pelamar umum yang terdaftar di data pokok pendidikan kurang dari 3 tahun diberikan kesempatan untuk menyanggah pengumuman hasil seleksi. Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan menyanggah, ujar Deputi Suharmen kepada jpnn.com, Kamis 9/3. 2. Prof Nunuk tidak bisa membantu 3043 guru P1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek membatalkan penempatan 3043 P1, yang merupakan guru lulus passing grade PG, seleksi PPPK 2021, tetapi saat itu belum mendapatkan formasi. Sejumlah guru P1 yang penempatannya tiba-tiba dibatalkan, melakukan aksi damai di kantor Kemendikbudristek di Jakarta, Jumat, 10/3. Mereka menuntut Kemendikbudristek menganulir surat keputusan pembatalan penempatan terhadap 3043 P1. Sayangnya, setelah bertemu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, mereka kecewa berat dan menangis. Kami memang diterima Dirjen Nunuk, tetapi apa yang disampaikan beliau membuat kami sangat kecewa bahkan menangis, kata Ketua Forum Guru P1 batal penempatan PPPK Guru Dewi Nurpuspitasari kepada jpnn.com, Sabtu, 11/3. Dia mengungkapkan Kemendikbudristek seolah lepas tangan dengan nasib 3042 orang P1. Dewi bercerita, saat pertemuan itu Prof Nunuk mengatakan tidak bisa membantu 3043 P1 batal penempatan. Alasannya, Kemendikbudristek tidak punya kuasa mengambil kebijakan sendiri. Makin kecewa lagi, lanjut Dewi,
Dirjen Nunuk tidak bisa menjamin 3043 P1 mendapatkan penempatan pada seleksi PPPK 2023. Dengan alasan formasinya diusulkan Pemda, sedangkan Kemendikbudristek hanya menempatkan. Dewi juga kecewa karena penjelasan Kemendikbudristek soal penyebab pembatalan penempatan 3043 P1 itu belum clear. 3. Ada formasi tiba-tiba hilang. Lebih lanjut Dewi mengatakan, saat pertemuan itu Dirjen GTK Prof Nunuk hanya menyodorkan data yang dimilikinya. Namun, lanjut Dewi, setelah dicek dengan data yang dimiliki P1 ternyata tidak berkesesuaian. Dewi mengeklaim mereka memiliki data lengkap termasuk perankingan. Dari data versi P1 terbukti ada kejanggalan. Salah satunya, banyak formasi yang awalnya ada, tetapi tiba-tiba hilang. Ada formasi baru muncul, padahal sebelumnya tidak ada di pengumuman, kata Dewi. Dewi mengatakan, dari penjelasan Dirjen Nunuk dan disandingkan dengan laporan P1 batal penempatan, seolah-olah ini ada kaitannya dengan Pemda. Menurut dia, Pemda yang kekurangan dana, tetapi memiliki banyak P1 akhirnya dibatalkan. Apakah Pemda terlibat dalam pembatalan 3043 P1? Kalau ya, kami semua sangat kecewa, karena P2 dan P3 saja diakomodasi, mengapa kami tidak, cetus Dewi. 4. Rombel tidak cukup malah ditambah 5 P1. Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHNLPSI, Hetty Kustrianingsih juga mengeklaim menemukan kejanggalan. PPPK Guru 2022 lebih kacau daripada 2021. Mana panitia seleksi nasional Panselnas saling lempar handuk, kata Hetty kepada JPNN, Grup Babelpos.id, Minggu 12/3. Dia mencontohkan, di DKI Jakarta ada sekolah yang sudah 2 tahun regrouping, tetapi masih muncul penempatan P1-nya. P1 adalah guru lulus PG hasil seleksi PPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Hetty mengungkapkan di sekolah regrouping tersebut ada 2 guru honorer induk yang mengabdi 4 tahun. Mereka tidak bisa ikut seleksi PPPK tahun lalu karena masuk di P4 atau pelamar umum. Anehnya lagi rombongan belajar tidak cukup bila ditambah 5 P1. Aneh, kok sekolah regrouping dikasih 5 guru P1. Nanti kelebihan guru ASN dan honorernya induknya tergeser, ucapnya. Hetty mengatakan masalah sekolah regrouping ini menimbulkan tanya. Sebab, tidak ada murid, tidak ada capsek, tetapi masih diberikan guru P1. Dari kejadian ini, kata Hetty, menunjukkan Kemendikbudristek tidak punya data sekolah regrouping, padahal Dinas Pendidikan sudah melapor sekolah regrouping tidak lagi menerima dana BOS. Sekali datang 5 P1, sementara rombelnya tidak sebanyak itu buat mereka isi. Lantas, guru honorer induknya mau dibuang kemana? Cetus Hetty. Hetty juga mempertanyakan posisi guru induk dan non-induk yang belum jelas. Ada P1 tidak mendapatkan penempatan karena bukan guru induk. Ada pula guru honorer induk dalam posisi menggantung karena masuknya P1. Kalau patokannya Dapodik pasti kejadian seperti itu tidak akan terjadikan. Seperti saya malah tergeser dengan guru di bawah peringkat saya, ucapnya. Hetty menambahkan ketidakjelasan ini membuat guru honorer bingung dan butuh penjelasan yang jelas dari Panselnas. Demikianlah informasi tentang hasil seleksi PPPK Guru 2022 yang banyak dari guru P1 kecewa dan menangis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.